Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Rabu tanggal 7 September 2022 terambil dari 2 Timotius 4 ayat 17. Firman Tuhan berkata, "Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaranku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Alai Tuhanido madongani jalan marguguyun ahu, asa tulus parjami tauni marhite sianau, gabe saluhut si pelebegu ubegesa, laus malua doau sian babani babiati." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Topik Tuhan Yesus sebagai pendamping sejati. Jemaat Kristus yang saya kasihi, salah satu hal di dunia yang ditakuti oleh manusia selain penyakit, kegagalan, dan permasalahan hidup adalah kesepian. Kesepian membuat orang merasa sendirian menghadapi tantangan dalam hidupnya. Tiada teman, kerabat, dan orang-orang yang menopang dan mendukung. Kesepian juga bisa melanda siapapun, tidak memandang status, pria atau wanita, kaya atau miskin. Satu ungkapan berbunyi, banyak teman untuk tertawa, namun sedikit teman untuk menangis. Ini menunjukkan bahwa di saat kita mengalami kesulitan, hanya sedikit bahkan kadang-kadang tidak ada orang yang rela mendampingi kita menjalani masa-masa sulit itu. Saudaraku yang terkasih, karena pemberitaan Injil yang dilakukannya, Paulus mengalami banyak penderitaan. 2 Korintus 11 ayat 23-33. Surat 2 Timotius ini adalah surat terakhir yang ditulisnya dari penjara sebelum kematiannya. Saat itu hanya Lukas yang menemaninya. Ayat 11. Maka ia meminta anak rohaninya Timotius untuk segera datang dengan membawa Markus besertanya. Ayat 9 dan ayat 11. Beberapa rekannya tidak dapat hadir karena mereka memiliki tanggung jawab mengurus jemaat di kota-kota lain. Demas telah berbalik dari jalan Tuhan dan meninggalkannya. Ayat 10. Pada pengadilannya yang pertama, semua orang bahkan meninggalkannya dan tak seorang pun membantunya. Ayat 16. Namun demikian, tidak ada tanda-tanda bahwa Paulus mengasihani diri, menyesal, atau berputus asa. Ia tetap teguh pada imannya karena Tuhan sendirilah yang mendampingi dan menguatkannya. Ayat 17. Sehingga hatinya tetap berkobar untuk memberitakan Injil. Ia justru mendorong agar orang-orang percaya mengikuti teladannya dan tetap setia mengikut dan melayani Tuhan. Saudaraku semuanya, hal ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa pembelaan dan perlindungan yang sejati datangnya hanya dari Tuhan. Manusia terbatas sekali pembelaannya atas perkara hidup kita, tetapi Tuhan membela dan melindungi hidup kita hingga akhirnya. Karena itu janganlah takut, sebab Tuhan akan mendampingi kita serta membela kita hingga akhirnya. Saudaraku semuanya di dalam Kristus Yesus, didampingi Tuhan adalah ungkapan yang tidak asing lagi bagi kita orang-orang percaya. Namun ungkapan ini sering juga kita pertanyakan dalam hati kita, tak kalah menghadapi permasalahan hidup yang berat. Bagaimana seharusnya kita memaknai didampingi Tuhan dengan benar? Belajar dari firman Tuhan yang kita baca, kita memahami bahwa didampingi Tuhan artinya, 1. Tidak berarti kita bebas atau steril dari suatu masalah atau penderitaan. Ayat 16. Kata mendampingi memiliki arti bersama-sama berdiri menghadapi masalah. Jadi ketika Paulus menghadapi masalah dalam hidupnya, Tuhan bersama-sama dengannya.
berdiri mendampinginya, menjadi pembela baginya. Karena itu, kalau hari ini kita mengalami masalah atau penderitaan, bukan berarti kita tidak lagi didampingi oleh Tuhan. Yang kedua, Tuhan selama-lamanya akan mendampingi kita dalam segala situasi dan kondisi dengan memberikan kekuatan dan jalan keluar terbaik yang kita perlukan. Ayat 17 dan 18. Kata menguatkan bisa berarti memiliki kuasa, kekuatan yang diberikan. Paulus di tengah kesendirian dan masalah yang dihadapinya mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Ini menyebabkan Paulus tidak tawar hati dan putus asa. Sikap hidup Paulus bisa menjadi teladan bagi kita. Kunci supaya tidak merasa sendirian adalah memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Tuhanlah yang bisa menguatkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup meski kita sedang sendirian. Dia selalu siap mendampingi kita selama kita menghadapi tantangan. Bersama Tuhan Yesus, kita tidak perlu takut. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami orang percaya bahwanya Engkau sajalah pendamping kami yang setia di kala suka dan duka, sebab Engkau peduli dan mau menguatkan kami di dalam firman-Mu. Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini, sembuhkanlah setiap jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit apapun itu, dan juga yang terkena virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam sehat, tetap semangat dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.